Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Isa Muhammad Ibrahim. Saya di sini akan menjelaskan temuan saya terkait permasalahan yang ada pada diri siswa, terutama siswa saya di SMA Negeri 7 Garut. Permasalahan yang saya temui yaitu tidak bersemangat ketika pembelajaran berlangsung. Saya ditugaskan di sekolah tersebut sebagai guru pengampu mata pelajaran matematika wajib untuk di kelas 11 IPA 1 sampai IPA 6. Yang saya temui selama saya mengajar di 6 kelas tersebut, ada beberapa gejala atau gejala masalah yang saya temui. Yang pertama, siswa itu terlihat mengantuk ketika jam pelajaran berlangsung, terutama pada saat jam-jam pelajaran terakhir. Ya. Bukan hanya di mata pelajaran saya, tapi saya juga mendapatkan laporan dari mata pelajaran yang lain. Guru yang mengajar mata pelajaran lain juga mengeluhkan hal yang sama. Kemudian gejala yang kedua, siswa tampak tidak antusias selama pembelajaran berlangsung. Ada yang pasif, ada yang diam saja, atau hanya diam tertidur, menunduk, atau ada yang sambil bermain HP ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian gejala berikutnya, siswa sering izin keluar kelas. Bahkan ketika saya baru saja masuk kelas, ada beberapa siswa yang sudah minta izin kepada saya, Pak, minta izin saya mau ke WC. Atau ketika saya sedang menerangkan materi, siswa tersebut masih siswa yang sama, minta izin untuk keluar kelas. Ya. Biasanya ada 1 atau 2 siswa yang 2-3 kali lah meminta izin ketika jam pelajaran saya berlangsung. Kemudian gejala yang berikutnya, siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Gejala ini umum nampaknya karena ketika saya sharing dengan guru mata pelajaran yang lain juga mengeluhkan hal yang sama. Akar permasalahannya yang saya temui ketika saya analisis ada 3. Ternyata yang pertama, pembelajaran yang dilakukan selama ini itu nampaknya cenderung monoton. Alurnya itu guru masuk ke kelas, memberikan salam seperti biasa, terus mengecek kehadiran, lalu memberikan materi, memberikan contoh soal, lalu keluar saja dari kelas, selesai. Dan itu nampaknya dirasa terlalu monoton. Kemudian akar permasalahan yang kedua, terkadang tidak sedikit siswa yang membawa permasalahan dirinya sendiri itu dari rumah dibawa ke sekolah. Kalau gejala di sekolah saya, terutama siswi ya atau ya, perempuan, itu banyak yang tiba-tiba melamun, tiba-tiba histeris, atau tiba-tiba menangis tanpa sebab. Kalau istilah Sundanya itu ambek kapegung gitu ya. Itu karena ketika ditelusuri, dia selalu memendam permasalahan yang selama ini nampaknya permasalahannya cukup pelik, tapi dia tidak mau mengungkapkannya. Dia tidak mau bercerita, sehingga dia pendam diri sendiri. Tapi akibatnya yaitu dia menghambat terhadap proses pembelajaran dirinya sendiri. Kemudian akar permasalahan yang ketiga, nampaknya terlalu banyak tugas yang diberikan kepada siswa. Lalu beberapa alternatif solusi yang bisa diberikan. Yang pertama, selama pembelajaran berlangsung, ketika guru sudah dirasa melihat siswa, ini sudah mulai agak membosankan nih suasananya atau situasinya, bisa kita selingi dulu dengan ice breaking. Permainan-permainan kecil yang membuat badan siswa bergerak, badan siswa berpikir, gitu ya, atau sampai melatih kerjasama. Pokoknya ada ice breaking di sela-sela pembelajaran supaya yang tadinya siswa mengantuk bisa kembali segar, siswa yang nampaknya terlihat tidak antusias, dia bisa semakin antusias dan bersemangat lagi. Kemudian, alternatif solusi yang kedua, kita bisa memberikan fasilitas kepada siswa untuk mengikuti sesi konseling. Terutama bagi beberapa siswa yang terdeteksi memiliki permasalahan pribadi yang tidak bisa diungkapkan kepada siapa-siapa. Mungkin dengan bantuan guru bimbingan konseling, dia bisa mengungkapkan semuanya sampai dengan tuntas.
Kemudian yang ketiga, metode pemberian tugas yang menyenangkan untuk siswa. Tugas itu bukan hanya bentuk soal, lalu dikerjakan di dalam kertas, kemudian dikumpulkan. Bisa juga tugas-tugas itu dengan bentuk yang lain. Apakah dibuatkan suatu video, atau tugas membuat film, atau tugas membuat percakapan, atau tugas kelompok. Pokoknya banyak metode yang bisa diberikan agar siswa tidak merasa jenuh atau merasa penat dengan banyaknya tugas. Kemudian yang berikutnya, solusi yang bisa diberikan yaitu dengan memberikan apresiasi kepada siswa. Apresiasi ini bisa diberikan untuk siswa yang memiliki perolehan nilai yang bagus, atau bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, atau tugas yang dikerjakannya itu ternyata dinilai sangat baik dibandingkan teman-teman yang lainnya, itu patut diberikan apresiasi. Nah, hasil pemecahan masalah yang saya lakukan yaitu siswa ternyata bisa menjadi lebih antusias dalam pembelajaran. Dengan mengubah metode pembelajaran, dengan saya memberikan apresiasi kepada siswa-siswa tersebut, lalu ketika ada ice breaking yang bisa saya berikan, ternyata siswa bisa menjadi lebih antusias dalam pembelajaran. Kemudian siswa bisa menjadi lebih fokus ya terhadap pembelajaran setelah dia yang memiliki masalah, khususnya ini untuk siswa-siswa yang memiliki masalah, diberikan kesempatan untuk konseling. Permasalahannya sudah selesai, tidak membawa lagi masalah dari rumah, dia sudah clear, sudah tenang, akhirnya dia fokus kembali kepada pembelajaran. Lalu siswa tidak terbebani oleh tugas yang diberikan karena bentuk-bentuk tugasnya yang bervariatif. Nah, sebagai sumber rujukan dalam menyelesaikan permasalahan ini, ya, saya berbicara dengan beberapa wali kelas, termasuk diri saya sendiri sebagai seorang wali kelas, ya, sebagai sumber utama untuk menggali informasi terhadap siswa tersebut. Ya, karena wali kelas lah yang jauh lebih paham tentang karakter siswa yang dibimbingnya di kelas tersebut. Kemudian, kepada guru mata pelajaran saya juga sharing. Ya, sebagai observer juga, meminta kepada guru mata pelajaran lain untuk coba mengamati beberapa siswa di kelas-kelas tertentu, apakah sama gejalanya seperti yang saya alami atau tidak. Ya. Kemudian nanti ada sesi sharing, bisa memberikan pengetahuan tentang metode yang terbaik, metode-metode pembelajaran yang bisa diberikan sebagai alternatifnya. Kemudian dengan guru BK, ya kita bisa bekerja sama, ya, atau sebagai pihak terkait untuk memberikan konseling kepada siswa atau siswi yang memiliki masalah pribadi. Karena jujur, sebagai wali kelas, sebagai guru mata pelajaran, itu kesulitan untuk memberikan saran-saran atau sebagai konseling lah gitu ya, untuk memberikan konseling. Guru BK lah yang jauh lebih paham tentang teknik-tekniknya, bagaimana cara persuasifnya, sehingga permasalahannya itu bisa benar-benar selesai atau benar-benar tuntas. Terima kasih, ya, itu yang bisa saya jelaskan tentang permasalahan yang saya temui. Semoga semua permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, kita ketemu lagi pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.